Saya Elis Francisca Soplanit, calon guru penggerak dari SMP Negeri 9 Kota Sorong, Papua Barat. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan jurnal monolog refleksi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengikuti pendidikan guru penggerak bagi saya merupakan suatu kesempatan emas yang patut diperjuangkan. Mengapa? Karena setelah kurang lebih 7 bulan berkecimpung dalam pendidikan ini, saya merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ada hal-hal baru yang saya pelajari yang mengubah mindset saya, pola berpikir saya terhadap tugas dan fungsi sebagai guru. Bagaimana kita sebagai guru harus memahami benar nilai dan peran guru, visi dalam memajukan pembelajaran. Bahkan bagaimana kita sebagai guru harus mampu menghamba pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebagai guru kita bertugas membantu tumbuh kembang murid kita sesuai dengan kodrat mereka. Sebagai guru kita harus memahami perbedaan cara belajar masing-masing siswa kita untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa membantu murid kita, siswa kita, memahami kekuatan sosial emosional mereka. Sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, seringkali kita diperhadapkan pada pengambilan keputusan yang acap kali membuat kita berada pada suatu kondisi dilema etika atau bujukan moral. Untuk itu, saya merasa sangat penting untuk memperkenalkan paradigma etika kepada rekan sejawat agar kami bisa mengambil keputusan yang terbaik dan efektif, bukan hanya bagi murid-murid, tetapi juga bagi diri guru itu sendiri. Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saya? Untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya peroleh di program guru penggerak, baik itu modul 1 dan 2, sudah saya lakukan di sekolah saya maupun untuk sekolah-sekolah lain sekota Sorong. Sedangkan untuk membagikan pengetahuan materi dalam modul 3 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ada 2 langkah yang akan saya tempuh, yaitu yang pertama, saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah mengenai sosialisasi materi pengambilan keputusan. Langkah yang kedua, saya akan menerapkan praktik baik yang saya peroleh selama mengikuti diklat guru penggerak. Saya berharap dengan melihat perubahan mindset, perilaku, dan kinerja saya akan mempengaruhi rekan sejawat untuk terlibat dalam transformasi pendidikan di sekolah kami. Apa langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja saya akan memperdalam pemahaman saya mengenai 4 paradigma dilema etika, memperdalam pemahaman saya mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah saya memahami, saya menerapkannya di dalam kelas saya. Kemudian sebagai langkah berani yang saya ambil, yaitu mengimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah, rekan sejawat di MGMP, dan rekan sejawat yang ada di komunitas praktisi. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Mengutip kata bijak mantan gubernur Papua Barat, almarhum Bapak Abraham Ataruri, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kitorang, siapa lagi? Maka saya akan melakukan secepatnya untuk pertama diri saya. Sedangkan untuk rekan sejawat, baik di sekolah maupun di MGMP serta komunitas praktisi, akan saya lakukan selesai ujian sekolah ataupun ulangan kenaikan kelas dan setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Siapa yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil
telah tepat dan efektif? Dalam melaksanakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja saya membutuhkan dukungan. Yang pertama dari kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah kami. Yang kedua, rekan sejawat baik di sekolah, rekan sejawat di MGMP maupun di komunitas praktisi. Yang ketiga, dukungan dari orang tua murid sebagai stakeholder. Dan yang keempat, tentu saja dari murid-murid saya. Dan sebagai teman diskusi saya akan mengajak rekan CGP yang ada di sekolah saya, SMP Negeri 9 Kota Sorong, sehingga kami bersama-sama dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Sekian pemaparan jurnal monolog refleksi saya mengenai rencana dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.